Pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjadi perhatian kalangan ekonom dan pelaku pasar. Lantas seberapa besar dampaknya terhadap nilai tukar rupiah, iklim investasi, serta kepercayaan pasar keuangan? Kami akan mengulasnya bersama ekonom Core Indonesia, Yusuf Randy Manile. Terima kasih Mas Yusuf untuk waktunya di Jawpos TV. Terima kasih diundang kembali Mbak Rati. Ya, Mas Yusuf, bagaimana Anda melihat dampak pengunduran diri Peri Warjio terhadap stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar rupiah dalam jangka pendek? Ya pertama tentu kita dikagetkan ya, publik dikagetkan dengan pengunduran diri ini karena sebelumnya kan kita paham bahwa Pak Peri tengah berupaya ya untuk mendorong stabilitas nilai tukar rupiah lebih baik lagi dan ini juga sudah terlihat dari beberapa kebijakan yang sudah ditempuh oleh beliau dan jajaran stafnya dengan kebijakan penyesuaian suku bunga acuan. Saya kira itu merupakan salah satu langkah yang cukup baik, terutama kalau kita bicara konteks untuk mendorong agar nilai tukar rupiah kita lebih stabil dari posisi sebelumnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari posisi tersebut, ini tentu cukup mengagetkan. Meskipun memang kita juga pernah mendengar gitu ya, ada dorongan untuk mundur dari beliau, terutama yang disampaikan oleh anggota DPR ketika sidang dengan parlemen beberapa waktu yang lalu. Tapi saya kira sebenarnya apa yang terjadi itu cukup mengagetkan, terutama dalam kaitannya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Peri. Nah, kalau kita bicara konteks bagaimana dampaknya terutama dalam jangka pendek, saya kira kalau kita bicara per kemarin dan juga hari ini, respon dari market itu sebenarnya cukup mix ya. Mixnya itu dalam arti uh, market itu melihat penggantinya, pengganti sementara, pejabat sementara itu Bu Destri Damayanti, dan juga bagaimana sentimen dari siapa yang akan benar-benar ditetapkan sebagai gubernur definitif. Jadi pada saat sekarang, kalau kita lihat dari sosok Bu Destri sendiri, sebenarnya ini adalah sosok yang sudah dikenal oleh market secara luas. Beliau punya pengalaman sebagai deputi senior, kemudian juga sebelumnya juga sudah berpengalaman sebagai ekonom di beberapa lembaga keuangan, sehingga pengalaman beliau itu cukup komprehensif kalau menurut kami. Namun yang dinilai oleh market juga kalau menurut kami adalah bagaimana sentimen siapa yang akan kemudian menggantikan, karena ada beberapa isu terkait siapa yang akan menggantikan, dan ini juga kerap kali juga dihubungkan dengan bagaimana peran BI dalam uh, kebijakan yang akan dijalankan berikutnya, karena kita paham selama kurang lebih setidaknya satu semester kemarin isu terkait independensi BI itu kerap kali menjadi semacam concern tertentu. Jadi ketika ada pergantian ini, saya kira isu itu kemudian kembali muncul, dan saya kira itu juga kenapa ya yang menjelaskan gitu ya kenapa di hari ini dan juga kemarin ketika uh, Pak Peri mengundurkan diri itu rupiah punya kecenderungan mengalami pelemahan. Meskipun kita juga harus akui pelemahan nilai tukar rupiah tidak sepenuhnya juga disebabkan karena adanya sentimen pengunduran diri Gubernur BI, tapi juga ada sentimen dari faktor global. Tapi kedepannya saya kira semakin kemudian market akan menilai siapa yang akan berpotensi kuat untuk menggantikan Pak Peri sebagai gubernur definitif. Apabila misalnya ternyata yang menggantikan ini adalah orang yang dinilai tepat, punya pengalaman, punya kapasitas, kemudian juga eh, penentuan yang diberikan dari Pak Presiden ini berdasarkan sistem merit system, melihat pengalaman panjang dari orang tersebut, maka sebenarnya market akan punya respon yang cukup positif. Namun kebalikannya, jika misalnya ternyata uh, orang yang kemudian menggantikan ini ternyata dinilai market sebagai orang yang baru, tidak punya pengalaman dan sebagainya, dan yang tidak kalah penting juga bisa berpotensi tadi ya justru memperkuat tergerusnya independensi BI, ini yang kemudian yang kita tidak harapkan untuk terjadi, karena disitulah ada potensi dia akan memberikan efek sentimen negatif, dan efek sentimen negatif inilah yang akhirnya memberikan pengaruh terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Jadi kita perlu menunggu dalam beberapa pekan ke depan siapa yang kemudian akan menggantikan, dan juga siapa yang akan dan bagaimana kebijakan yang akan dijalankan oleh gubernur definitif yang akan ditetapkan nanti.
Ya, menurut Anda sendiri, mengapa seorang Peri Warjio mengundurkan diri dari jabatan Gubernur BI setelah sebenarnya ia telah, beberapa kali menaikkan suku bunga, kemudian juga ia bertahan di masa krisis di Indonesia di COVID-19, namun di saat ini ia memilih mengundurkan diri? Ya, kalau kita lihat dari rilis yang disampaikan oleh Bank Indonesia, sebenarnya ini adalah alasan personal dari pribadi Pak Peri sendiri gitu. Tapi ya kita juga tidak bisa pungkiri, kita tidak bisa menafikan juga bahwa tekanan yang dihadapi beliau, terutama dalam melihat pergerakan atau volatilitas nilai tukar rupiah juga cukup kuat gitu ya. Tadi di awal diskusi juga sempat kami singgung bahwa ketika rapat dengan Dewan beberapa waktu yang lalu, tekanan untuk mundur pun itu sebenarnya sudah sempat muncul dari anggota Dewan. Tapi yang juga perlu disampaikan sebenarnya adalah inilah yang kami katakan cukup mengejutkan gitu ya, karena eh, ketika beberapa bulan terakhir ini sebenarnya Pak Peri itu sudah berupaya untuk mendorong ataupun mengeluarkan kebijakan yang bisa mendorong stabilitas nilai tukar rupiah lebih baik lagi. Dan dampak atau efeknya pun sebenarnya sudah sempat terlihat gitu ya. Kalau kita ingat ketika Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan suku bunga acuan kurang lebih 100 basis poin ya dari bulan Mei sampai dengan Juni, itu nilai tukar rupiah sempat mengalami apresiasi di level 17.800-an dan nilai itu sempat bergerak di kisaran 17.800 hingga 17.900. Namun memang belakangan ini rupiah itu kembali mengalami terdepresiasi ke level mendekati 18.000 sebelum Pak Peri mengundurkan diri. Tapi yang perlu dicermati sebenarnya pelemahan nilai tukar rupiah tersebut itu tidak lain karena adanya faktor dari geopolitik ya. Jadi geopolitik dari seperti yang kita tahu konflik geopolitik di Selat Hormuz dan juga kondisi yang akhirnya juga bisa mempengaruhi keputusan Bank Sentral Amerika Serikat The Fed dalam melakukan penyesuaian suku bunga acuan. Di samping itu juga ada kondisi dari ekonomi domestik seperti misalnya kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu ada kondisi di mana neraca perdagangan kita kembali mengalami defisit gitu ya setelah sebelum-sebelumnya mengalami surplus. Jadi tekanan dan sentimen itulah yang sebenarnya mendorong atau ya mengakibatkan rupiah kembali melemah. Tapi saya kira itu dinamika yang wajar, terutama kalau kita bicara konteks sentimen yang mempengaruhi. Dan kalau kita bicara kebijakan sekali lagi BI pun sebenarnya sudah berupaya gitu ya untuk memastikan agar nilai tukar rupiah kita setidaknya tidak terdepresiasi lebih dalam lagi. Tapi sayangnya memang faktor dari ekonomi global ini cukup kuat ya kalau kita lihat sampai dengan saat ini sehingga ya mau tidak mau kita akan melihat kondisi di mana nilai tukar rupiah kita akan bergerak kurang kurang stabil atau bahasanya volatilitasnya cukup tinggi gitu dalam beberapa waktu ke depan gitu. Jadi memang ini cukup mengejutkan. Saya kira tekanannya memang banyak gitu ya, terutama kalau dikaitkan dengan tadi ya performa dari nilai tukar rupiah. Tapi sesungguhnya sebenarnya kita juga harus fair katakan BI di bawah kepemimpinan Pak Peri Warjio sudah melakukan segala sesuatu yang bisa dilakukan agar nilai tukar rupiah kita stabil. Jadi saya kira itu yang kemudian bisa kita sampaikan atau jelaskan terkait pengunduran diri dari Pak Peri ini. Ya, terakhir bagaimana proyeksi Mas Yusuf terhadap pergerakan rupiah hingga akhir tahun dan kebijakan apa yang perlu diprioritaskan BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global? Ya, saya kira disampaikan sama Bu Destri kemarin beliau akan melanjutkan gitu ya di proses masa transisi ini terkait hal-hal yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Pak Peri dan jajarannya. Saya kira ini merupakan modal yang kuat, terutama kalau kita bicara aspek keberlanjutan dan proses transisi. Nah, di saat yang bersamaan saya kira market ini masih akan menunggu gitu ya terkait siapa yang akan menggantikan atau setidaknya kisi-kisi ya siapa yang akan menggantikan. Karena itu yang juga akan mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah kita, terutama dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, kalau kita bicara upaya untuk memperkuat nilai tukar rupiah, saya kira banyak pekerjaan rumah yang sebenarnya menjadi tanggung jawab tidak hanya Bank Indonesia saja, tetapi juga tanggung jawab bersama.
Betul bahwa Bank Indonesia mempunyai mandat untuk mendorong stabilitas nilai tukar rupiah, tapi untuk memperkuat atau menjaga stabilitas nilai tukar itu tidak bisa hanya dilakukan oleh BI semata. Ada perlu dukungan dari kebijakan fiskal, dari sektor real itu perlu berjalan bersama beriringan agar tadi bahwa stabilitas nilai tukar rupiah bisa dijaga. Dan terakhir kalau saya kira market juga akan menunggu bagaimana kemudian kelanjutan dari pemberian mandat baru ke Bank Indonesia. Dan saya kira Gubernur BI siapapun yang akan terpilih nanti itu perlu memberikan message atau komunikasi yang jelas bagaimana BI bisa mengemban mandat baru yang diberikan oleh pemerintah ke BI tanpa menggerus independensi yang selama ini dikhawatirkan oleh investor dan juga pelaku usaha secara umum. Jadi saya kira itu kira-kira gambaran bagaimana upaya untuk tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan cara menjaga tata kelola BI agar tidak tergerus independensinya. Ya, terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, ekonom Core Indonesia Yusuf Rendi Manilet.